semua, hingga mudah-mudahan kita diberikan perlindungan yang sempurna, dijauhkan dari seluruh ujian-ujian musibah yang menyulitkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibat taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini di majelis saya kedatangan adik-adik saya yang saya cintai. Di sini ada Ustazah Khadijah Al-Attas, ada Ustazah Fatimah Al-Attas. Sebelumnya saya ingin beritahu ibu-ibu, di majelis kita ini setiap minggu kedua, minggu kedua untuk pengajian banatnya, pengajian anak-anak remajanya, Ustazah Khadijah di sini minggu pertama apa kedua? Pertama. Minggu pertama Ustazah Khadijah di sini ngajar tahsin. Ngajarin bagaimana caranya membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Ya, biar bagaimana juga belajar Quran itu bagian daripada manusia terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau alhamdulillah hafal Quran, kemudian pasti dari hafalannya itu sanadnya bersambung kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang punya anak remaja, anak-anaknya mau dilurusin bacaannya, suruh datang ke sini minggu pertama dari rangkaian kegiatan remaja. Di sini minggu pertama diisi oleh Ustazah Khadijah Al-Attas. Nah, ibu-ibu yang pada mau ngaji juga boleh, tapi saya lebih senang kalau yang dikirim anak remajanya. Jangan nanti setelah saya umumin malah emak-emak yang nyampe ke sini ya. Itu judulnya majelis remaja. Jadi ibu-ibu yang punya anak remaja, hadirkan di sini. Kita punya kegiatan remaja di setiap hari minggunya. Minggu pertama tahsin. Minggu kedua apa? Minggu kedua aneh nggak? Latihan hadrah. Ya, yang pada kepengen bisa tahu bagaimana caranya main hadrah, main gendangan, baca maulid dan lain-lain, baca qasidah, itu minggu kedua. Minggu ketiga belajar sama saya di sini, belajar adab, akhlak. Di minggu keempat belajar fikih, hadis dan juga tauhid bersama Ustazah Lutfiyah Al-Kaf, Ustazah Afaf Al-Haddar, dan kebetulan ada juga Ustazah Batul.
kebetulan beliau lagi sedang habis lahiran, belum aktif lagi Ustazah Batul, tapi insya Allah pelajaran hadisnya digantikan oleh Ustazah Lutfiyah. Nah, ibu-ibu datangin anaknya ke sini, belajar hadis, belajar tauhid, belajar fikih. Insya Allah ilmu yang dipelajarin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau ibu-ibu sekarang tenang. Saya mau minta Ustazah Khadijah ceramah walaupun sebentar, berikan apa yang bisa beliau berikan. Nanti setelah saya mengisi kajian, kita mau dengerin juga suaranya Ustazah Fatimah. Ya, suaranya Ustazah Fatimah insyaallah ya. Baik, sekarang untuk Ustazah Khadijah, fal tatafadhal mashkur. Ada mic yang bisa sampai ke sana? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu ndaka min khalqihi wa majjada wa lam ya'dhim mithla taha ahada. Allahumma ya rabbi sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya kita kumpul pada pagi hari ini yang insya Allah senantiasa Allah turunin rahmatnya, Allah turunin maghfirahnya, Allah turunin pandangan dan kasih sayangnya untuk kita semua yang hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadzah Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar dan segenap para ustazah, Ustazah Safiyah dan segenap para ustazah lainnya, Ukhti Fatimah Ja'far Lattas dan segenap para ibu-ibu, ameh-ameh, tante-tante, kakak-kakak, jamaah semuanya yang gak mungkin namanya saya sebutin satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sejujurnya saya datang ke sini pengen dapetin rahmat, pengen dapetin pandangan dari guru, pengen dapetin kasih sayang dan keridhaan dari Allah. Jadi saya nggak mikir mau ngomong apa sebenarnya dan sejujurnya, tapi imtithalil amar, perintah dari guru yang harus saya taati insya Allah menjadikan saya mendapatkan hari ini rahmat begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya tadi bilang kalau saya mau dapetin pandangan dari guru karena saya pengen sharing juga sama teman-teman, karena pandangan dari guru atau nadrah min aulia, pandangan dari para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita ngelihat wajah mereka, apalagi saat ini kita duduk bersama ustazah, bersama guru, falasyak min ibadillahi salihin, falasyak guru yang ada di depan kita hari ini adalah orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya kedekatan begitu dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah duduknya kita di sini dengan memandang beliau mendapatkan miliaran, jutaan, triliunan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah sebab kita duduk hari ini. Karena pandangan dari para wali bisa membersihkan hati. Saat itu adalah PR kita yang terberat untuk di akhir zaman. Dengan duduknya kita hari ini, dengan mandanginnya para wali, para aulia Allah, semangat ibadah akan bertambah. Ingat kita sama akhirat, muka-muka mereka, wajah-wajah mereka yang penuh dengan cahaya mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengingatkan kita sama akhirat, sama kematian yang bakal kita jalanin. Fa insyaallah dengan duduknya saya hari ini dan teman-teman semua mandangin wajah guru kita Al-Ustadzah Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita semua pandangan dari Allah. Fala syak, beliau adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, fa Allah Subhanahu wa taala pasti memuliakannya. Fa insyaallah dengan kita duduk hari ini sama beliau, kita dapat keberkahannya, dapat pandangannya, karena datang dalam salah satu cerita di zamannya Syekh Muhammad
Syekh Muhammad bin Wasi, beliau menceritakan bahwa ada salah satu rojul, salah seorang laki-laki yang soleh di zamannya. Beliau datang karena mereka tuh ngerasa hari itu atau di akhir-akhir pekan tersebut ngerasa kurang semangat dalam ibadah. Mereka peka sama rasa turunnya ibadah, rasa sholatnya udah gak senyaman yang dulu, tahajudnya udah lebih susah, baca Qurannya udah lebih kurang dan lain sebagainya. Intinya ibadah yang biasanya rutinitas istiqomah dijalanin, kebetulan di minggu tersebut lagi menurun dan mereka peka sama itu. Beda sama kita, kalau kita mungkin pekanya sama kalau dompet udah agak kering, itu agak peka ya, kadang-kadang belum kering aja udah mendekati kering kita udah peka gitu kan. Tapi kalau sama ibadah kadang kurang peka. Fa insyaallah dengan berkahnya duduk di sini kita akan peka sama ibadah kita. Dia peka sama ibadahnya karena kok kayaknya rasanya udah mulai hambar. Biasanya ibadah yang dia rasain begitu nikmat sekarang udah mulai hambar. Dia datang ke rumah gurunya Syekh Muhammad bin Wasi'. Dia datang, gak ada majlis, gak ada kajian, gak ada apa-apa, datang doang, melihat dari jendela mukanya, habis itu pulang lagi dan dia berkata, sungguh demi Allah, saya telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat ibadah selama sebulan ke depan. Kebayang kalau cuman mandangin wajah orang soleh, Allah kasih kita semangat dalam ibadah. Kita ini kan luar biasa rajinnya, ya. Buat ibadah kan subhanallah ringan sekali gitu ya. Kebalikannya Bu maksudnya. Jadi butuh banget buat mandangin para ulama karena di dalam kita mandang wajah-wajah mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita semangat ibadah, semangat ngelaksanain kebaikan. Fa insyaallah apa yang semua kita hajatin dapat, begitu juga sebagaimana orang tersebut dapat kebaikan dari melihat mandang wajah gurunya. Hari ini juga insyaallah dengan rahmat dan keridhaan Allah kita mendapatkan hal tersebut pula, bahkan lebih. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama min amradin sagimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qumtu illa imtithalil amr wa talabil madad. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahsantu ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah kita dapat nasihat tentang nadrah, tentang memandang orang-orang soleh. Nah, ini menjadi satu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kenapa dari dulu orang-orang tua kita senang bawa anaknya ketemu orang soleh. Karena bahkan kadang-kadang dari anak kecil pun yang dibiasakan untuk bertemu atau melihat orang-orang soleh, anak-anak itu insya Allah akan tumbuh menjadi anak-anak yang mau mengikuti jalannya orang-orang soleh. Cuman ngeliatin mukanya orang-orang soleh doang, masya Allah. Ngerti nggak tuh anak-anak kecil? Tapi kita dulu dibawa-bawa sama orang tua kita untuk cium tangan, minta doa. Walaupun anak itu nggak mengerti, tapi mereka pasti dapat berkah. Kalau anak kecil yang nggak ngerti dapat berkah, gimana yang ngerti? Gimana orang yang datang belajar itu memang tahu nilainya belajar. Gimana orang yang datang itu tahu nilainya memandang ulama. Gimana orang yang datangnya itu tahu nilainya mengkaji ilmu. Wah, datangnya dia semua itu subhanallah pasti berbeda sama orang-orang yang datang tanpa adanya pengetahuan tersebut. Mudah-mudahan nih kita yang sering-sering datang ke taklim, datang-datang ke majelis ilmu, Allah selalu bimbing kita, tuntun kita ya menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bertambah pengetahuannya kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau mengingetin satu hal Ibu-ibu. Kita bahas sekian minggu tentang silaturahim. Di dalam kitab ini kan kita lagi ngebahas tentang silaturahim. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau berkata begini, kullal adawa, katanya kullal adawa turja mawaddatuha. Setiap permusuhan itu masih ada harapannya. Harapan apa katanya? Harapan orang yang bermusuhan itu bisa saling cinta. Tiap permusuhan katanya. Imam Syafi'i bilang kullul adawah qad turja mawaddatuha.
Setiap orang yang saling bertikai itu boleh jadi dari pertikaian nanti tumbuh rasa cinta, saling mencintai, saling menyayangi. Yang tadinya nggak demen jadi demen, yang tadinya kesel jadi baik. Bisa, semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi Imam Syafi'i bilang illa adawah, ada satu permusuhan yang katanya susah. Illa adawah man adaka an hasad. Ada satu permusuhan katanya yang susah diharapkan kebaikannya, yaitu permusuhan yang dipicu karena sebab hasud, karena sebab iri, karena sebab dengki. Makanya kita semua, tadi Ustazah Khadijah bilang kan, bahwa datang ke majelis ilmu itu harapannya bersihin hati. Penyakit hati yang pertama yang harus hilang dari kita, hasud, iri, ngelihat nikmat orang lain, melihat kelebihan orang lain, melihat kemampuan orang lain. Kalau kita melihat adanya kelebihan orang lain ataupun nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, kalau perasaan muncul di hati kita, enak banget sih jadi dia, enak banget jadi dia, coba tuh nikmat jadi punya saya. Ngomongnya diganti, Bu. Jangan enak banget jadi dia. Karena perasaan kamu enak banget jadi dia, kamu lupa nikmatnya Allah sama kamu. Berarti yang enak dia doang, kamu gak enak, gitu kan? Itu kan perasaan. Terus digantinya dengan apa? Kalau lihat nikmat, tinggal ngangkat tangan minta, ya Allah, kalau saya pantas, berikan saya pemberian yang kau berikan kepada hamba-Mu fulan. Ya Allah, kalau aku pantas, kasih aku nikmat yang kau berikan kepada hamba-Mu fulan. Ya Allah, jika aku layak, berikan aku nikmat yang kau berikan kepada hamba-Mu fulan. Minta aja langsung sama Allah. Kenapa harus ngomong yang gak enak? Kalau kita lihat ada orang dapat motor, kita lihat ada orang dapat mobil, kita lihat orang dapat rumah, ngapain ngomong enak banget jadi dia? Faedahnya buat kita gak ada. Yang ada kita jadi punya penyakit hati dan lupa syukur sama Allah. Diganti aja. Kalau kamu melihat nikmat, katakan minta sama Allah agar nikmat itu pantas menjadi milikmu. Atau kalau saran saya, jangan minta nikmat yang Allah berikan nikmat itu pada orang, tapi mintanya apa? Ya Rabb, berikan aku yang lebih baik dari itu. Lihat orang punya rumah, ya Allah kasih saya yang lebih baik dari itu. Ya Allah, ada orang punya kelebihan, ya Allah beri saya ilmu yang lebih baik dari itu. Dan kalau udah yang lebih baiknya Allah, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Yang udah pasti yang Allah bagi yang terbaik tuh. Sambil kita pelan-pelan menata hati, sambil kita pelan-pelan menata diri, insya Allah setiap dari kita yang terus datang ke tempat baik, mengistiqomahkan diri untuk hadir di tempat baik, Allah masukkan kita terus di dalam kelompoknya orang-orang baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yuk kita mau lanjut daripada kitab Mukasyfatul Qulub, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. وقال وأبو يعلى أو الصدقة وصلة الرحيم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما المكروه والمحذور. وأبو يعلى بإسناد جيد عن رجل بن خثعم
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك الرسول قال نعم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الإيمان بالله قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم صلة الرحم قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الإشراك بالله قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم قطيعة الرحم قلت يا رسول الله ثم ما قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. Diriwayatkan dari Abu Ya'la, di antara perkara yang menyebabkan Allah menambahkan usia kita, katanya dia sedekah dan juga menyambung silaturahmi. Jadi sedekah silaturahmi panjangin umur. Kemudian beliau bilang wa yadfa'u bihima, karena sedekah dan juga karena kita silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala juga menolak dari kita al-makruh wal mahdzur, segala mara bahaya yang ada. Keburukan, sebagian ulama bilang minhu su'ul khatimah, di antaranya juga su'ul khatimah. Artinya orang kalau dia kepengen dijauhin dari kesulitan, dijauhin dari seluruh bahaya, katanya di antaranya adalah sedekah dan juga silaturahmi. Sedekah walau sedikit, sedekah walau sedikit tapi setiap hari. Setiap hari. Kalau enggak punya rezeki, sedekah doa. Tapi kalau punya rezeki, jangan milih doa. Di mana kita bisa bagi sedekah, kita sedekah kepada siapapun yang bisa kita berikan, terutama orang-orang susah yang kita lihat, berikan walaupun nilainya enggak seberapa, tapi ada sesuatu yang kita lakukan setiap harinya dari kebaikan. Niatnya apa? Silaturahmi. Ada seorang ulama, dia lagi ibadah di musholla, di masjid, di waktu pagi, tiba-tiba menjelang waktu duha ada orang ngabarin anaknya jatuh. Ya imam, ya syekh, putramu jatuh, terluka. Maka buru-buru dia pulang ke rumah, dia jumpai anaknya terjatuh tadi yang terluka, maka dia bertanya kepada istrinya, yang biasa kita keluarin pagi-pagi, udah dikeluarin belum? Istrinya bilang lupa. Gara-gara itu tuh anak jadi jatuh. Subhanallah, sampai segitunya. Segitunya orang-orang saleh kita mencegah keburukan yang terjadi pada hari tersebut, sampai dia itu setiap pagi selalu nyiapin sesuatu untuk pagi-pagi sekali. Bakiru bisadaqah. Kan Nabi yang bilang, berpagi-pagilah kamu dalam bersedekah, fa innal bala la yatakhatta bisadaqah. Karena bala itu ya enggak bisa diduluin sama sedekah. Kalau orang udah sedekah, bala enggak bisa ngeduluin deh. Jadi kita sama bala saling berlomba. Ente mau duluan yang mana? Kalau kita mau tertolak dari bala pada hari itu, sedekah di pagi hari walaupun sedikit. Yang punya orang bantuin di rumah, ya walaupun 20.000, tapi tiap hari 20.000 kali 10 hari 200.000 tiap hari. Banyak Ustaz. 10.000 deh turun. 10.000 nambah lumayan kan? Kalau 10.000 setiap hari berarti sebulan dia dapat berapa tambahan? 300.000. Nggak seberapa bu, tapi nggak berasa tiap hari 10. Alhamdulillah ya, niatin dari kita karena itu menolak dari segala kesulitan. Dan juga diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Khath'am. Ada sahabat datang dari daerah Khath'am. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya. Lalu dia nanya, "Apakah kamu yang mengaku-ngaku sebagai Rasul?" Dia nanya sama Nabi begitu. "Ente bukan yang ngaku-ngaku jadi Rasul?" Katakan orang ini orang Badui, nggak kenal sama Nabi sebelumnya, nggak tahu kamu bukan yang ngaku jadi Rasul. Kata Nabi, "Iya, saya yang ngomong saya ini Rasul." Qultu ya Rasulullah. Setelah itu dia bilang, "Wahai Rasul, ayyul a'mal ahabbu ilallah?"
Dia nanya sama Rasulullah, nih Bu, dulu orang bodoh di zaman Nabi mau nanya, mau bertanya untuk sesuatu yang menambahkan pengetahuannya. Tapi orang sekarang lebih sok tahu. Nanya nggak mau, menyimpulkan mau. Katakan kalau yang pinter udah biasa, tapi yang kita sedih itu padahal nggak ngerti, tapi menyimpulkan seolah-olah mengerti. Zaman Nabi dulu badui banget, tinggalnya di gunung, di pedesaan, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau datang turun ketemu Nabi, dia itu mau balik ke rumahnya bawa sesuatu. Mereka bukan cuma turun asal pengen lihat muka Nabi pulang gitu, nggak gitu. Tapi mereka datang, mereka kritis, mereka bertanya sesuatu yang kiranya pertanyaan itu bisa membawa mereka pada kebaikan, yang bisa bikin mereka lebih baik lagi. Maka pertanyaannya, lihat, seringkali kita nemukan hadis-hadis Nabi, itu pertanyaannya bukan dari orang-orang yang pandai. Kita belajar dari orang bodoh yang bertanya sama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang badui ini yang bertanya sama Nabi, nanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling Allah cintai wahai Rasul? Dijawab sama Nabi, qala al-imanu billah. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman. Kamu pertahanin iman biar gak naik, biar gak turun. Pertahanin iman dengan sebaik-baiknya iman. Jangan sampai dia merosot, jangan sampai dia melemah. Dipertahankan keimanan itu justru malah semakin dikuatkan. Itu amal yang paling Allah cinta. Berarti di situ mencakup segala ibadah yang membuat iman kita semakin bertambah, maka itu adalah amal yang paling Allah cinta. Amalan yang bikin iman kita kuat sama Allah, yang kita jadi tambah yakin sama Allah, tambah lagi percaya sama ketetapan-ketetapan Allah, itu adalah yang terbaik. Oh, berarti ini iman kepada Allah, itu amalan yang paling Allah cinta. Qultu, dia nggak puas, dia nanya lagi, thumma ma? Kalau udah habis iman kepada Allah, habis itu apa lagi? Amalan yang paling disukai dan dicintai Allah. Maka dijawab oleh Nabi, thumma silaturahim. Selanjutnya amalan yang paling Allah cinta tuh silaturahmi. Orang tua kita dulu ilmunya nggak banyak, tapi demennya silaturahmi. Betul ya? Ilmunya nggak banyak, tapi demennya mampir sono, mampir sini. Bukan mampir mall, mampir rumah orang. Bukan mampir ke pasar. Mampir ke rumah fulan, mampir ke rumah fulan. Apalagi kalau kita lihat orang dulu saudaranya 11, 10. Iya, itu satu-satu tuh dia keliling, dia datang. Baru keluarga inti, belum keluarga yang asal nyambung. Dari mana nih nyambungnya? Oh, ini sama nih kita sepupu, ini sama ini nyambung. Kenal, nyampe, pernah ke rumahnya, Masya Allah. Silaturahminya kuat. Orang-orang yang seperti ini nih luar biasa. Orang-orang yang istiqamah ternyata amalannya mereka tuh bukan amalan sekadar cuman asal mampir. Tapi amalannya amalan yang Allah cinta. Nyambung silaturahmi. Datengin kerabat, datengin keluarga, apalagi kalau kita yang muda-muda nih punya bibi, punya tante, punya orang tua dari punya saudara dari orang tua kita yang bisa kita datengin, tengokin, tanyain kabarnya, perlu apa, karena mereka adalah saudara dari orang tua. Berarti kedudukan mereka hampir setara dengan orang tua kita. Datangin, tanyain kabarnya, yang bisa kita tanya kabar atau kita beri sedikit yang bisa kita beri, alhamdulillah. Tuh silaturahmi. Kemudian dia bertanya lagi. Qultu ayyul a'mal abghadu ilallah. Kalau dia udah nanya amal yang paling Allah cinta, sekarang dia mau tanya amal yang paling Allah benci. Amalan apa yang paling Allah benci ya Rasulullah? Al-isyraku billah. Amalan yang paling Allah benci itu syirik,
menyekutukan Allah. Apa aja bentuknya, yang namanya syirik, kecil banyak sama dosanya. Mau iseng-iseng sama dosanya. Karena udah masuk ranah menyekutukan Allah. Allah itu paling gak mau disekutukan. Makanya salah satu nasihat Allah yang Allah abadikan, nasihatnya Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di Al-Quran, apa salah satunya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirki la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman nasihatin putranya, jangan sekali-sekali kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu bagian daripada dosa yang teramat besar. Apa tuh nyekutuin Allah? Nah itu yang biasa dilakuin sama orang-orang kita. Datang ke orang pintar. Saya udah pernah bilang kan, datang ke orang pintar, pantesan dia dibilang pintar karena kita yang datang bodoh. Iya, pantas dia itu dibilang orang pintar itu pantas karena kita yang datang bodoh. Kamu orang Islam diajarin doa, apa kamu nggak percaya sama kekuatan doamu sendiri? Kamu diajarin doa sama Allah. Bahkan sampai dibilang di antara amalan yang paling kuat itu adalah doa, karena doa bisa merubah takdir. Tuh bayangin. Ada orang-orang yang doa, kalau dia doa lebih mustajab. Di antaranya doa siapa? Orang tua kita. Doanya guru-guru kita. Doanya wali-wali min auliyaillah, orang soleh. Doanya anak yatim, doanya orang dizalimi. Doanya mustajab, orang-orang yang kayak gitu. Kita dikasih tahu sama Nabi nih, kamu kalau mau minta doa jelas. Kan jelas, orang tua kamu bukan, guru kamu bukan, orang soleh bukan dia. Jelas. Kalau orang cuman modal nebak, ini kayaknya ente. Terus langsung percaya, wah hebat nih orang nih. Kayaknya dia bisa tahu saya nih, pas banget nih tebakannya nih. Sholatnya lakbas, biasa aja. Ibadahnya biasa aja. Terus ente mau kupu-kupu minta doa sama dia. Kamu mau, wah doain. Hah? Kita dulu kalau mengejar minta doa, jelas. Dulu di zaman saya belajar di Hadramut, iya yang dimintain doa siapa? Hubaba. Malamnya qiyamul lail nggak putus, mulutnya zikiran nggak kelar-kelar. Ya minta doa mah yang begitu bener, pintu langit kebuka. Lah minta doa mah coba nembak, menangnya nebak, orang nebak. Itu nggak bisa dijadiin satu acuan. Doain. Apalagi, oh dia tuh ini nih, apa namanya tuh, bisa tahu tuh masalah kita. Orang-orang kita berasal percaya itu muncul dari hal-hal sepele. Ini nggak ngomongin sesajen dulu, ini nggak ngomongin urusan-urusan yang ke atas, urusan sederhana. Cara kita meyakini orang yang nggak sepatutnya diyakini. Jadi saya bilang nggak ada tuh orang-orang kayak gitu semuanya. Kalau orang soleh, orang apa, doa juga mintanya kurang lebih. Tapi kalau udah jauh dari yang Rasulullah ajarin. Saya dikenalin sama orang berobat nih. Ada nih berobat, dia bagus, orangnya masya Allah, deket sama Allah, bla 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 bla. Udah, saya datang. Saya kebetulan orangnya nggak percaya sama yang begitu-begituan, jujur. Saya datang nih, karena yang ngomong bisa saya percaya lah. Orang bisa saya percaya dia omongan dia katanya deket sama Allah, orangnya rajin, orangnya solehah, orang. Saya datang ke rumahnya, ikhtiar mau berobat. Pas sampai di sana, saya penasaran nih berobatnya diapain? Ini gitu kan, kalau ke tukang pengobatan biasanya sederhana gitu ya. Ini diapain? Kemudian dia suruh saya mandi. Saya udah gedek nih, mandi, saya bilang.
Saya disuruh, saya udah gedek nih, saya jujur, saya gedek nih, suruh mandi. Saya gedek, oh ya udah mandi, nurut deh. Begitu saya mandi, di ember sudah ada air berapa rupa saya nggak tahu, 1, 2, 3. Terus mandi, iya. Gak lama dia bilang, tapi saya harus ikut. Hah? Saya bilang, ente ikut? Iya, saya yang guyur, katanya dia. Enggak, tenang aja, bajunya nggak apa-apa, pakai baju juga nggak apa-apa. Maksudnya mandi pakai baju, tapi yang guyur saya udah gedek nih. Udah, saya bilang, begini caranya, iya. Sudah, saya pasrahin, tahanin, udah jauh-jauh ke sini, iyahin aja ya. Orang-orang yang nganterin saya minta saya sabar. Iya deh, saya ikutin deh. Walaupun saya tahu begitu hati saya bertentangan, mau dia sesakti apapun, udah pasti nggak bakalan jadi apa-apa buat saya gitu ya. Kalau udah hati bertentangan, yang lebih buat saya bertentangan, saat saya diguyur air sama dia, saya disuruh megang daun. Ya, ada pot di depannya, ada pot, ada bunga, bukan bunga maksudnya pohon lah gitu, kecil. Saya suruh pegang daun. Saya nanya, Bu, kenapa saya harus pegang daun ini? Biar penyakitnya ketransfer ke pohon. Oh gila. Ya, yang begini gila. Saya bilang. Saya suruh mandi, diguyur, pegangin. Oh iya gila. Saya ngomong udah jauh-jauh ke sana, udah apa, saya kesian sama teman saya yang nyaranin saya ke situ, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma ngomong sama dia, sekali awal wa akhir, gak akan lagi ingat. Lalu saya mikir, ibu-ibu di situ, saya mikir gini, orang sekalipun menurut saya cukuplah ilmu buat dia, tapi masih percaya sama hal yang kayak gitu. Lalu gimana dengan orang yang kosong ilmu? Gimana orang yang kosong ilmu menyikapi hal-hal demikian itu? Subhanallah. Kita disuruh ikhtiar jelas, ikhtiar di mana aja yang bisa kita jalanin, kita jalanin. Tapi kalau udah aturannya ngaco, menurut saya udah nggak nyambung nih, pengobatan penyakit ditransfer ke pohon. Aduh, saya udah gedek banget ya, udah nggak bisa deh saya begitu nih. Pohonnya tuh jadi penyakitnya kebuang ke pohon, nanti pohonnya mati, penyakitnya mati. Ya udah deh. Dan seterusnya, hal-hal yang seperti itu terutama di kalangan kita itu banyak. Ya ibu-ibu banyak. Jadi dijagain itu iman, dijagain itu akidah. Karena ternyata bagian dari salah satu yang disebut menyekutukan Allah, terkadang itu bersumber dari hal-hal sepele, hal-hal yang remeh, hal-hal yang kadang kita pun gak sadar, hal-hal yang kadang kita itu. Saya pernah satu ketika kehilangan benda. Saya kehilangan laptop. Dulu, zaman dulu. Saya kehilangan laptop. Kehilangan barang deh pokoknya, saya lupa laptop apa handphone saya lupa. Kebetulan saya punya teman. Kata, kehilangan laptop nih, yang ngambil nih pasti nih. Siapa nih yang ngambil nih? Orang, kita mau cari tahu yang ngambil siapa. Tujuan orang datang ke orang pinter tuh mau barang balik apa mau apa sih? Kalau barang hilang, ngarepnya balik, apa gimana? Apa cuma mau tahu siapa yang ngambil? Pengen tahu lebih tepatnya. Kalau balik sih enggak, pengen tahu aja siapa yang ngambil. Kalau barangnya sih barangkali enggak seberapa, tapi kesel aja pengen tahu yang ngambil siapa. Datang orang, bukan datang orang pintar, nanya orang, katanya ngerti. Biasanya tahu tuh siapa yang ngambil dan lain-lain. Subhanallah. Telepon. Ini barang hilang dan lain sebagainya. Oh, kira-kira bagaimana tuh ya? Oh, tenang aja, yang ngambil orang dalam kok. Orang deket. Iya, orang deket kayak orang dalam. Pertama, barang gak balik. Kedua, kamu suuzon sama semua orang dalam. Ente ngelihat semua orang, jangan-jangan dia nih, jangan-jangan dia nih. Ini jangan. Padahal Islam ngajarin jelas. Kamu nggak boleh menuduh orang, bahkan orang yang berzina aja nggak boleh kamu tuduh dia berzina sampai ada 4 saksi loh yang melihat perbuatan zinanya. Kalau nggak kelihatan perbuatan zina nggak boleh dihukumin dia berzina. Lalu gimana hanya dengan pencurian,
dan lain-lain. Lalu kita itu dibenamkan di dalam hati kita, yang ngambil orang dalam. Itu kalimat udah cukup buat kita suuzon. Berprasangka ke sana ke sini. Ente kira tidur enak begitu? Gak enak. Anda bilang jangan pernah nanya apa-apa lagi sama tuh orang ya. Anda bilang mau orang dalam mau orang luar. Anda bilang barang kita nggak balik. Gak guna nanya begitu buat apa? Gak ada gunanya. Kita bekerja, tahu ada orang bilang, hati-hati ya, ada yang lagi hasut. Wah siapa ini? Katanya ada yang lagi hasut, siapa ini? Aduh, pas kebetulan emang bener di kantor lagi banyak aja nih godaan. Di kantor lagi banyak tekanan, pas kebetulan aja banyak yang hasut. Emang kita hidup, hati orang duduk di dalam gang yang hasut ada. Jangan ente yang punya harta, jangan ente yang punya kerjaan. Yang nggak punya kerjaan dihasutin sama orang. Orang susah, nggak punya apa-apa, tidur nyenyak di trotoar. Kata orang di dalam mobil bilang, enak bener jadi dia. Tidur di trotoar pules banget kita, sampai minum-minum obat tidur. Itu orang susah loh. Orang nggak punya, cuman tidur doang pules, dihasutin sama orang. Apa lagi kamu? Ibaratnya. Jadi kalau yang namanya orang hasut, ya orang nggak demen sama kita, itu umum. Itu udah umum. Jadi jangan pernah mikir seolah gimana caranya nggak ada orang yang jahat sama kita. Karena itu harapan sia-sia. Kamu mau nggak ada orang jahat sama kamu, kuncinya Nabi ajarin cukup jadi orang baik, insya Allah semua orang di dekat kamu baik. Udah gitu aja, nggak usah ngurusin siapa yang jahat. Padahal anda udah baik sama dia, padahal anda udah begini kok dia jahat sama anda, nggak kelar-kelar. Nih al-isyrak billah itu baru nyerempet-nyerempet ke yang lain soal menyekutukan Allah. Yang jelas diajarin pakai sesajen, motong ayam begini, lempar ke sini. Pakai minyak wangi, siram di keris, taruh di sini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada kayak gitu semuanya. Enggak ada ajaran-ajaran itu dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dia nanya lagi, "Summamah?" Apalagi amalan yang paling Allah benci ya Rasul? Qati'atur rahim, kata Nabi, mutusin silaturahmi. Jelas, putusin silaturahmi amal yang Allah benci. Qultu ya Rasulullah thumma mah? Rasul, apalagi setelah itu? Dilanjut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amr bil munkar wan nahi 'anil ma'ruf. Amalan selanjutnya yang Allah benci adalah ngajakin orang pada perbuatan buruk, mencegah dia dari berbuat baik. Kalau ngajakin buat buruk getol. Tapi giliran tuh teman kita mau buat baik, udah deh ngapain. Nah, bu hati-hati tuh. Ada orang mau datang taklim nih, contoh kecilnya. Oh taklim, mau ngapain sih? Taklim mulu. Ya, baru kemarin udah taklim lagi. Datang lagi, kata dia bilang. Sekali-sekali nggak pengayap dulu kemana gitu. Kan biar balance kita dunia akhirat. Jangan akhirat mulu. Ini nih ciri-ciri yang mana nih? Ini ngajak kebaikan apa ngajak kepada jauh dari kebaikan? Jadi kalau kamu begitu, kamu sadar itu perbuatan Allah nggak suka. Yang ada kita itu harus jadi orang. Kalau kita nggak bisa, jangan halangi orang untuk nggak bisa. Contoh nih. Kalau ngaji berdua bareng biasanya, datangnya bareng. Tahu-tahu ente halangan hari itu, nggak bisa datang. Terus teman kamu, teman nggak ngaji, temannya nggak ikut ngaji, teman kamu nggak ikut ngaji. Jika kita berhalangan datang, bukan berarti orang lain juga harus terhalang datang, bukan? Terus kita sebagai orang yang biasanya bersama dia, apa yang harus kita lakukan? Katakan pada temanmu itu,
datanglah pengajian, doakan aku di sana. Jangan kamu nih hari nggak ngaji dulu deh. Udah deh nggak usah ngaji dulu, kita nggak bisa. Ya udah deh, ente juga deh udah nggak usah deh. Mestinya kamu nggak bisa, kamu dorong orang buat bisa. Saya nggak bisa ngaji, ente jangan sampai nggak ngaji ya. Tadi sono doain aneh, kan yang benar begitu. Iya yang benar begitu, kamu nggak bisa, kamu doain dia, dorong dia, biar dia mau doain kamu. Atau dengan kamu mengucap kata, kamu jangan nggak ngaji ya. Kamu begitu temenmu jalan ngaji, pahala kamu dapat nggak kurang dari pahalanya sedikit pun. Kenapa? Kamu dorong dia buat hadir kebaikan, tapi jangan jadi penghalang. Ada orang membuat kebaikan, mau ngapain sih? Mau ngapain sih? Ada orang mau bener nih bajunya, jangan kecepatan rapi. Kenapa ngomong begitu? Karena dia belum rapi. Jangan kecepatan rapi, ntar aneh bingung jalan sama ente bagaimana. Aneh masih begini, ente udah bener. Ntar dulu barengan aja kita berubah. Barengan aja benernya. Jangan. Kenapa? Amalan ngajakin orang pada perbuatan buruk atau mencegah orang lain dalam berbuat baik, itu adalah perbuatan yang Allah benci. Perbuatan yang Allah nggak suka. Wal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu arada a'rabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar fa akhadha bi khitam nagatihi aw bi zimamiha thumma qala ya Rasulullah aw ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar fakaffa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma nadhara fi ashabihi thumma qala laqad wafaqa hadha aw laqad hada qala kaifa qultu fa'adaha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusilur rahim da'an nagah wa fi riwayah wa tasil dha rahimak falamma adbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima amartahu bih dakhalal jannah. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, datang seorang A'rabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi seorang A'rabi. Kala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Naik ontak. Rasulullah lagi di ontak. Ente bayangin. Rasulullah lagi naik ontak, beliau di ontak, datang seorang A'rabi narik kekangan ontaknya itu. Atau ya, kekangan ontak kan biasa kalau kuda atau apa kan ada talinya. A'rabi ini serta merta narik kekangan ontaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Gala ya Rasulullah atau ya Muhammad?" Dia manggil, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dalam kisah ini kalau kita lihat, Rasul lagi jalan ditarik pengekangnya. Kira-kira ini orang tergesa-gesa enggak? Urgent enggak? Darurat enggak? Nah, orang tuh sama ilmu tuh kayak gitu. Waktu kita baca hadis riwayat tentang Jibril yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Arba'in Nawawi, datang malaikat Jibril kepada Rasul SAW, kemudian datangnya apa? Fa'asnada rukbati ila rukbati. Dia punya dengkul sama dengkul Nabi ditempelin, saking gak kepengenan ada selang, gak pengen ada jeda. Itu ibaratnya saya mau ngomongin urusan penting. Ini memberikan kita satu pelajaran. Kamu tuh kalau mau tahu ilmu, ya ilmu, jangan pernah nunda. Satu. Yang kedua, berusahalah menjadi orang yang kritis, karena kritisnya kamu itu membangun juga kinerja otaknya guru. Saya kalau dikasih pertanyaan susah dikit, saya kan mikir, oh iya ya, kalau saya nggak tahu, saya akan mencari tahu. Ada pertanyaan begini nih, apa yang kita kurang pahami, kita akan bertanya kepada yang jauh lebih paham. Nah, hal itu tuh dibutuhkan.
Jangan cuman nerima aja. Oh katanya si guru begini, oh ya nerima aja, diem aja. Makanya kenapa orang kita gampang banget dari yang mauludan jadi nggak mauludan. Kan gitu. Alasannya apa? Tadinya yasinan, tadinya tahlilan, tadinya mauludan. Tahu-tahu jadi nggak mauludan karena selama ini cuman jadi penyimak. Pendengar aja. Dia tidak mau menjadikan dirinya betul-betul faham akan sesuatu. Nah, ini orang stop Nabi, berarti Nabi lagi berjalan, ditarik pengekangnya, di stop sama dia. Dia panggil Rasul SAW, ya Rasulullah akhbirni. Rasul tolong kabarin saya amalan perbuatan yang bisa mendekatkan aku pada surga. Orang-orang Arabi biar kata agak ngerti. Kalau ngomong sama orang Arabi beda sama orang yang pendidikan. Tapi kalau nanya luar biasa. Pertanyaannya semua menjadi pegangan kita. Kalau Arabi nggak pernah bertanya tentang mata sa'ah, kita nggak tahu apaan tuh yang bisa ngedeketin kita sama Rasulullah nanti. Hadis yang begitu menggembirakan karena sebab Arabi yang tiba-tiba nanya sama Nabi. Lagi-lagi Arabi, dia nanya, akhbir nih Rasul, kabarin saya perkara yang bikin saya dekat sama surga. Dan perkara yang ngejauhin saya dari api neraka. Maka Nabi SAW berhenti. Kemudian Nabi ngelirik, nengok ke semua sahabat yang kala itu ikut bareng sama Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, ini orang udah dikasih petunjuk sama Allah nih. Karena kalau dia nggak dikasih petunjuk, dia nggak bakalan nanya pertanyaan ini. Tapi karena ini orang udah dibimbing sama Allah, udah dikasih petunjuk sama Allah, makanya dia kepengen tahu apa amalan yang bikin dia dekat sama surga, apa amalan yang bikin dia jauh dari neraka. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Kata Nabi, ta'budullah, sembahlah Allah dan jangan pernah sekali-sekali kau sekutukannya. Jangan kau sekutui Allah. Sembah dia dengan sebaik-baiknya penyembahan. Jangan sekali-sekali kau sekutukan dia. Kemudian, wa tuqimus shalah, dirikan salat, kata Nabi. Dirikan salat yang benar. Ya, kalau memahamin, oh ya dirikan salat, kita salat, semuanya kita salat. Tapi sholat kita belum tentu benar. Benerin sholatnya, karena ternyata syaratnya jauhin diri dari syirik, sembah Allah dengan baik, tegakkan sholat dengan benar, tunaikan zakat, kata Nabi. Wa tu'tiyaz zakah, berikan zakat kepada haknya, jangan pernah ditunda-tunda, apalagi makan uang zakat. Sementara kita bukan orang yang berhak menerimanya. Berikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita orang yang wajib ngeluarin zakat, keluarkan zakat dengan sebaik-baiknya. Hitungannya benar, jangan ada yang hitung pakai maunya kita. Tapi sesuai hitungan Islam. Kemudian apa selanjutnya? Wa tasilur rahim. Sambung silaturahmi, kata Nabi SAW. Da'naqah, kata Nabi, lepasin tali kekangan saya. Jalan. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, saat Nabi bilang sambung tali silaturahmi, begitu Nabi jalan, Nabi bilang kepada sahabat yang lain, intamassak bima amartabi, kalau ini orang berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan terhadapnya, berarti apa yang tadi? Pertama, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian menyambung silaturahmi. Itu dengan baik, kata Nabi. Kalau dia jalanin tuh apa yang diperintahkan atas dirinya, dakhalal jannah, maka orang itu pasti masuk surga. Kita pada pengen surga. Di sini aja kita di majelis aja udah ngerasain enak hati. Yang punya masalah lupa sama masalah. Ibu lupa sama masalahnya nggak di sini?
Lupa sama masalah, suami aja lupa di rumah. Anak-anak sebentar sejenak kita dibikin lupa. Kenapa? Karena memang di dalam majlis itu yang diturunkan sama Allah as-sakinah. Ketenangan, Bu. Jadi kalau ada orang di luar sana sampai susah payah mau nenangin diri, minum-minum segala macam obat yang ngebantuin dia buat nenangin diri, coba kenalin dia sama majelis. Coba kenalin dia sama majelis. Kalau dia kenal sama majelis, itu alami ketenangannya datang dari Allah turun. Ibu bedubel-dubel hari ini, manusia padat banget ya, banyak banget. Ya Allah, duduk sampai kagak ada space. Saya juga ngelihat kepala beradu semuanya gitu. Mukanya nggak kelihatan, masya Allah. Gara-gara di luar hujan, jadi maksa yang di luar masuk ke dalam ya. Penuh, masya Allah, barakah. Kita lihat manusia penuh, padahal malaikat jauh lebih penuh. Malaikat kalau udah menuhin majelis, kagak ada space-nya. Dia liputin kita semua dengan apa? Dengan bentangan sayapnya, kita dinaungin dengan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak mau tenang? Gimana enggak mau enak? Orang kalau udah ngerasain tuh, subhanallah. Ada orang yang memang dasaran dirinya belum memang dikasih petunjuk sama Allah, datang ke majelis dia kayak kutu. Ibu kalau buka rambut ada kutu. Tuh kutu bisa diam nggak? Jalan sono jalan sini. Bahkan ada yang merasa dirinya geringsangan, nggak betah. Kapan kelarnya sih? Ente jangan girang kalau begitu. Karena perasaan itu tiba berarti ada satu hal. Ente nggak betah di majelis, nggak betah. Rahmat yang turun berarti ente nggak kena. Liputan malaikat, yang malaikat ngeliputin kamu nggak kena. Kamu duduk di sofa empuk aja, bawaannya mau tidur. Di sofa empuk, bawaannya kita mau tidur. Gimana empuknya sayap malaikat? Ente dipeluk sama dia. Makanya ada yang sampai kalau lagi majlis pules banget. Ya, benar. Itu mata-matanya yang di pojokan kayaknya pada sayu-sayu. Itu pules kayaknya. Ya, sama di majelis ada yang pules banget gitu. Saking ketenangan. Itu dosisnya kebanyakan. Iya, ngantuknya nggak dilawan sama dia. Diikutin aja kelewat tenang. Saking tenangnya sampai nasihat nggak kedengeran, pules aja. Yang begitu juga jangan, Bu. Ya, apalagi kalau lagi datang majelis ngantuk, barokah, itu hadiah dari Allah. Ya, mau dibilang apa ngantuk, tapi kalau kamu mau dapat yang lebih, kamu nggak tidur di sini kan gitu. Nanti bangun, nanti segerin. Tapi kamu biar tahu kenapa orang di majelis ngantuk. Hah? Setan. Gara-gara ada setannya. Nggak, setan di mana aja ada gitu. Cuman ngantuk itu karena kamu tenang, nggak ada pikiran. Iya, begitu majelisnya ya Rabbana karafna gitu. Begitu ya Rabbana karafna ente melek deh, hilang tuh ngantuk ya. Apalagi ketemu makanan, masya Allah. Ingat, jadi ternyata mau jadi orang yang tenang, hidupnya tuh damai, tentram, itu tuh jangan jauh-jauhin diri dari tempat di mana Allah curahin rahmat. Jangan jauhin diri dari tempat Allah kasih kita bagian rahmatnya yang paling besar, itu di sini. Pahala, ganjaran yang Allah bagi orang-orang yang dicintainya, paling besar pahalanya dibagi di majelis. Duduk, al-julus fil majelis sa'ah. Katanya saat aja kamu duduk di majelis, kamu ibaratnya udah ngantongin pahala sholatnya orang 1000 rakaat.
Mau dapetin pahala begitu di mana coba? Kamu udah dapetin pahalanya nengokin 1000 orang sakit. Hatta kamu ke rumah sakit aja pasien gak ada 1000 di sana. Rumah sakit ada pasien 1000 di situ? Nggak ada. Tapi dengan kita duduk sesaat, ya Allah, rahmatnya Allah bagi kita dapat bagian rahmat yang paling besar dari pahala-pahala yang dibentangkan. Jadi dijaga. Kata Nabi, kalau itu A'rabi, dia jagain dirinya dia, Masya Allah, maka niscaya kata Nabi SAW, orang tersebut bakalan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan kelompok orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa Tabarani bi isnadin hasan anna Allah la ya'mar bil qawm ad-dayyar wa yunmi lahum al-amwal wa ma nadhara ilaihim mundu khalaqahum bughdan lahum. Qila wa kaifa dhaka ya Rasulullah? Qala bi silatihim arhamuhum. Wa Ahmadun bi sanad rawatuhu thiqat illa anna fihi inqita'an annahu man a'ta ar-rifq faqad a'ta haddahu min khairid dunya wal akhirah wa silatur rahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq ya'murna ad-diyar wa yazdadna a'mar. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam At-Tabrani, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala katanya memakmurkan suatu kaum atau bisa dibilang suatu negeri. Dan bahkan di dalam kaum itu diperbanyak hartanya, dibanyakin keberkahannya di dalam kaum itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kepada mereka kelebihan yang luar biasa. Tapi Allah enggak pernah mandang mereka. Dari awal Allah ciptain sampai akhir Allah enggak pernah pandang mereka. Dikasih sama Allah kelebihan. Barangkali makmur, hartanya berlimpah, barangkali hidupnya seolah-olah dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan yang begitu dipenuhi dengan nikmat, tapi ternyata orang-orang itu orang yang gak dipandang sama Allah. Mundu khalaqahum bughdan lahum. Allah gak senang sama dia, Allah benci sama dia. Ditanya sama para malaikat, kenapa kok bisa ya Rabb mereka begitu? Wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Alasan apa begitu Allah benci mereka itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul SAW, sebab mereka memutuskan hubungan kekeluargaan mereka. Sebab itu, jadi kita jangan tertipu dengan adanya kesenangan-kesenangan yang Allah datangin sama kita, nikmat yang berlimpah, tapi ternyata kita menjadi salah seorang yang mutusin silaturahmi. Ternyata mutusin silaturahmi buat kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang diberikan kelembutan, kata Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa tuh orang yang diberi kelembutan? Ya orang-orang yang lembut hatinya, berarti mereka orang-orang yang baik. Enggak dendam. Orang yang enggak demen melebarkan masalah, lembut hatinya. Baru sekali dimintain maaf udah luluh hatinya. Ciri-ciri orang lembut jelas. Dan Nabi SAW senang sama wanita yang disebut sama Nabi khairul mar'ah. Siapa? Al-Wadud. Siapa tuh Al-Wadud? Penyayang. Orang penyayang hatinya lembut, enggak keras. Baru dimintain maaf, udah jangan dibahas, udah maafin, udah kelar. Gampang memaafkan dan mudah juga meminta maaf, lembut hatinya. Kata Nabi, orang yang dikasih kelembutan, dengan riwayatnya sanad Imam Ahmad, orang yang dikasih kelembutan berarti mereka itu adalah orang-orang yang dikasih kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi jangan senang sama hati keras, punya pendirian keras. Enggak. Apakah itu bisa dirubah? Orang yang tadinya wataknya keras berubah menjadi orang yang lembut? Naam, bisa. Kalau batu aja dicucurin air perlahan tiap hari hanya setetes demi setetes,
batu yang keras itu bisa bolong, lalu bagaimana dengan kita? Hati kita yang keras, yang terus-terusan diisi dengan kebaikan, pasti mereka apa? Bakal dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang di luar? Iya. Ya Allah, barokah ibu-ibu yang kena hujan di luar, ya barokah insya Allah. Ibu-ibu yang masih merasa bisa bergeser di sebagian belakang, coba, karena di depan ini saya udah tahu udah mentok ini. Yang di sana barangkali masih ada tempat, ajak temen yang di luar buat ke dalam ya ibu. Type. Maka siapa lagi tuh mereka yang diberi kelembutan di dunia dan akhirat, mereka yang menyambung hubungan keluarga, husnul jiwar, mereka orang-orang yang baik sama tetangga, bertetangganya baik, husnul khuluq, akhlaknya bagus, pasti majuan ibu, majuan. Yang di depan gak usah maju lagi. Yang di sana majuan, di sini dimaafin. Berkah insya Allah, tempatnya berkah. Ya. Kemudian husnul khuluq, silaturahmi, bertetangga dengan baik. Katanya mereka itu apa? Wa yazdidnal a'mar, nambahin pahala juga nambahin umur. Jadi kita belajar pelan-pelan kalau bertetangga yang baik. Jadi orang yang kalau tetangga ngeliat seneng, tuh kita demen tuh bertetangga sama dia, baik, orangnya baik, gitu. Ada nggak orang begitu? Tapi ada juga kan orang yang dirasani sama tetangganya, kita pegel banget sama dia, orangnya jutek, judes, akhlaknya buruk. Nah, jadi banyak ya yang minta doa. Ibu-ibu tenang. Jadi insya Allah pelan-pelan kita belajar jadi orang yang lembut hati, jadi orang pemaaf, jadi orang baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Insya Allah dengan itu semua kita bisa nambahin pahala, juga nambahin umur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini kita mau bacain kitab lagi, tapi saya mau dengerin qasidah dari Ustazah Fatimah. Jadi kita sudahi majelis kita sekarang. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi dan juga insyaallah untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang-orang istiqamah di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita bacakan suratul Fatihah di waktu yang baik, saat turunnya hujan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga bersabda, salah satu waktu di antara doa mustajab adalah saat turunnya hujan. Maka kita tuluskan niat kita, segenap hajat kita, dan kita doakan bagi kerabat kita yang sakit-sakit. Semoga mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang pertama kita doakan untuk Sayyid Muhsin bin Muhammad Al-Haddad dan juga Sayyid Abdul Qadir Syarif bin Muhammad Al-Haddad, dan juga untuk Bapak Mat Sohe dan juga Adinda Yusra dan Abdurrahman Firhat Mar'i, dan juga Sayyidah Nafisah binti Abdurrahman Jailani. Mudah-mudahan kita doakan semua. Yang satu lagi Syarif Bukhari bin Mahmud Al-Hasani. Ya, semua yang sakit-sakit
yang disebutkan namanya maupun yang tidak kita sebutkan namanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dilipat gandakan pahalanya, dianugerahkan kepadanya kesabaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas isyata syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid wakfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idin min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahhibin idham as'aluka takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatimah binti Ja'far Al-Attas, kita persilahkan untuk membacakan qasidahnya. Beliau juga salah satu ustazah hafizatul Quran, hafal Quran, punya ma'had, punya pondok di Cibubur, ya, pondok tahfiz, pondok hafalan Quran. Ibu-ibu nanti kalau ada anaknya yang mau ngafal Quran, boleh diantar ke pondoknya Ustazah Fatimah kalau ada tempatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhali, mashkur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فايز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومودتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل وكان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض
سقيما تفكر في فناها ألا يرضى بنظرة وفيك فرح عناها ألا يرضى بنظرة وفي غلا غناها ألا يرضى فطوبى بنظرة ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمعي منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معانا في المرابي وأصبح سفراحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يلا بنظرة وكل الأمر لله ألا يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يلا بنظرة على بشار جادت سحائب رحمة البار وحياهم بروح الرضا ربي وبشار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحات تربها من زكي المسك أعطاه ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يلا بنظرة لكل الناس غادة ألا يلا بنظرة محبتهم سعادة ألا يلا بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليه معتني كل مطلوبه تيسر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة فتح بالقبول وتمام كل الشر مأمول الصلاح شيئا ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالب لكل خلنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشيخنا ولمعلمينا في الدين ذوي الحقوق علينا إلى روح الخصوص صاحب القصيدة الحب عبد الله بن محمد الحداد وإلى روح الخصوص الإمام الغزالي ووصول من فروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين ومشيخنا وعلماءنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. قبول إن شاء الله. Kita tutup majelis kita bersama ya dengan pembacaan doa penutup majelis. Maklumat untuk ibu-ibu yang punya putri besok di hari Minggu untuk hadir di Majelis Taklim Banat Umul Batul. Karena hari Minggu besok
akan ada acara yang spesial yaitu perayaan Milad Sayyidah Fatimah bersama guru kita Ustazah Syarifah Aisyah binti Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pagi hari ya Bu, bilang anaknya. Remaja. Remaja. Untuk remaja ya ibu-ibu pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ayo. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah taghsiri kulli hawba wastur Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabul.